Baik, sahabat Inspektur Muda Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mengundang seorang yang akan mengupas tuntas bagaimana sih triks dan tipsnya biar bisa masuk PTN, jalur SNBP dan jalur SNBT. Untuk itu kami akan undang beliau seorang konsultan pendidikan yang kedepannya kita akan ngobrol panjang lebar. Nanti teman-teman semuanya bisa komen, bisa menanyakan di kolom komentar terkait hal-hal yang belum dipahami oleh teman-teman semuanya. Untuk itu kita sapa dulu ya narasumber kita pada pagi hari ini, yang tidak lain adalah Mas Arif. Selamat pagi Mas Arif. Ya, selamat pagi Mas Afri. Terima kasih sudah diundang di channelnya. Oke, Mas Arif akhir-akhir ini sibuk terus ya. Saya kontak-kontak baru kali ini bisa hadir di channel ini. Mas Arif, apa aktivitas kesibukan untuk saat-saat ini? Untuk saat ini kesibukan lumayan ya, karena harus mengerjakan banyak aktivitas, terus kadang sering keluar kota ya, lumayan padat sedikit lah. Tapi kalau diundang Mas Afri kapanpun pasti insya Allah akan hadir terus gitu ya. Baik Mas Arif, kita akan ngobrol ya terkait seleksi masuk perguruan tinggi negeri, yang pastinya kemarin kita sudah mendengarkan menyimak bersama terkait konferensi pers yang sudah ditayangkan terkait banyak sekali perubahan-perubahan terkait SNBP, SNBT di tahun 2024. Yang ingin kami tanyakan Mas Arif, barangkali ada tips, triks enggak supaya gimana sih caranya biar kita itu bisa mudah masuk di jalur SNBP atau SNBT? Gimana itu menurut Mas Arif? Ya benar sekali, kemarin kita sudah menyaksikan bersama terkait perubahan-perubahan seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri ini Mas Afri ya. Sebagaimana kita ketahui, masuk ke perguruan tinggi negeri itu jalurnya ada tiga. Jalurnya tiga, yang pertama SNBP, yang kedua SNBT, yang ketiga mandiri. Nah, SNBP ini, kita kalau bicara SNBP itu murni prestasi, sesuai dengan namanya, seleksi nasional berdasarkan prestasi. Sehingga untuk SNBP ini murni prestasi, tapi indikatornya itu tidak hanya prestasi siswa, tapi juga ada prestasi sekolah yang kita sebut dengan indeks prestasi sekolah. Di mana setiap kampus itu pasti punya penilaian khusus terhadap salah satu sekolah-sekolah tertentu yang memiliki indeks prestasi bagus. Nanti kita bahas ke depan gimana cara melihat sekolah itu punya indeks prestasi yang bagus. Untuk SNBP sebenarnya triks dan tipsnya itu karena penilaiannya itu prestasi, itu tidak lain perbanyak prestasi teman-teman. Nah, tapi lebih spesifiknya di sini untuk penilaian SNBP itu ada tiga kategori. Yang pertama nilai rapot rata-rata semua mapel ya. Jadi adik-adik yang saat ini kelas 12, nilai kalian itu akan dirata-rata dari kelas 10, 11, 12 semester 1 itu akan penilaiannya itu bobotnya itu minimal 50%. Nilai rata-rata semua mata pelajaran. Kemudian nilai yang kedua itu adalah ada istilah pelajaran pendukung. Nah, ini pesan kepada adik-adik yang saat ini masih kelas 10, karena ini memang untuk kurikulum merdeka. Untuk teman-teman jangan sampai salah mengambil jurusan, jangan sampai salah mengambil mata pelajaran pendukung ya. Karena bobotnya mata pelajaran pendukung ini maksimalnya 50%. Saya punya pengalaman, ada salah satu siswa di SMA negeri yang ada di Sidoarjo ini datang ke kami konsultasi. Ternyata ketika kelas 11 dia pengambilan jurusan, pengambilan pelajaran, dia tidak memikirkan jurusan apa yang mau diambil, Mbak. Baru ketika kelas 12 dia kepikiran mau ngambil sains data. Nah, ternyata di kelas 11-nya itu dia tidak ngambil matematika tingkat lanjut. Ya, jadi nanti saya share kepada teman-teman apa aja pelajaran-pelajaran pendukung. Jadi yang kedua itu adalah pelajaran pendukung bobotnya maksimal 50% yang mengarah ke jurusan itu. Jadi anak ini tidak mengambil pelajaran pendukungnya matematika tingkat lanjut, sehingga sudah dipastikan SNBP-nya nggak ada peluang untuk dia, karena bobot yang maksimal 50% itu hilang. Makanya teman-teman jangan sampai salah mengambil sebuah
jurusan, salah mengambil pelajaran, harus dipelajari terlebih dahulu pelajaran apa yang diambil, terus nanti kelas 12 ketika mau kuliah kalian mau ngambil jurusan apa harus selaras dengan jurusannya karena ada penilaian pelajaran pendukung. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu yang tidak kalah penting adalah prestasi, sertifikat kejuaraan. Ini selalu saya promosikan, selalu saya wanti-wanti, saya selalu kampanyakan kepada siswa-siswi yang kelas 10. Kalau kalian serius mau masuk SNBP, maka sertifikat kalian harus kumpulkan dari kelas 10, sertifikat kejuaraan. Jadi mumpung dari kelas 10, latihan dulu, latihan ikut lomba ini, latihan lomba itu, lomba apapun yang sekiranya kalian juara 1, maka itu bobotnya sangat tinggi. Nah, jadi itu kategori tips biar teman-teman bisa masuk SNBP. Yang pertama nilai rapotnya. Jadi kalau saya berpesan, kalau serius mau masuk SNBP, tips dari saya, pertahankan 3 besar di kelas. Kalau kalian sudah bisa mempertahankan 3 besar di kelas, maka saya jamin kalian bakalan masuk eligible, dan kalian kalau tidak salah mengambil jurusan, tidak salah mengambil kampus, maka saya pastiin kalian akan masuk SNBP. Pertahankan 3 besar di kelas dari kelas 10, 11 sama kelas 12. Kemudian kumpulkan sertifikat kejuaraan sebanyak mungkin, mulai dari level kota, level nasional, bahkan mungkin level internasional. Maka itu akan dilirik oleh kampus karena kalian punya prestasi. Tapi kalau kalian nggak punya prestasi, maka kampus itu akan melirik dari sekolah yang lebih punya indeks prestasi yang lebih bagus, seperti itu. Karena gini, untuk SNBP ini, Mas Afri ya, untuk SNBP ini sebenarnya sudah tercoupling oleh sekolah-sekolah yang punya indeks prestasi bagus. Ternyata seperti itu, Mas ya. Jadi gini, Mas Afri, sekolah yang punya indeks prestasi bagus itu pasti diprioritaskan. Nah, gimana caranya kampus itu melihat sekolah punya indeks prestasi bagus? Semakin banyak siswa yang diterima jalur SNBT di kampus itu, maka indeks prestasi sekolah semakin bagus di kampus itu. Nah, saya ulangi ya, semakin banyak siswa yang diterima di kampus itu di jalur SNBT, maka indeks prestasi sekolah itu akan semakin tinggi. Nah, jadi teman-teman semuanya lihat dulu kakak-kakak kelas kalian banyak di kampus mana. Jadi tips yang pertama, nilai kalian dipertahankan 3 besar di kelas, kemudian perbanyak sertifikat kejuaraan. Nah, yang kedua itu prestasi pribadi, kemudian lihat prestasi sekolah, indeks prestasi sekolah. Yang kedua, tips yang kedua, lihat kakak kelas kalian itu banyak diterima di mana. Udah ngekor aja seperti itu. Karena gini, ini mungkin yang belum banyak diketahui oleh teman-teman siswa. Karena gini, misalkan di sekolah SMA A, misalkan SMA A ini belum ada siswa yang diterima di kampus B, kampus negeri B. Dari SMA A ini belum ada siswa yang diterima di kampus B, satu pun belum ada jalur SNBT. Maka ketika si A ini dari sekolah A ini mendaftar ke jalur SNBP ke kampus B tadi, maka tidak akan diterima. Kenapa? Karena belum pecah telur dari SMA A itu masuk ke PTN B tadi. Paham ya analoginya ya? Jadi contoh langsung realnya, contohnya gini. Misalkan dari SMA A, di SMA A ini belum ada yang diterima di UI. Misalkan belum ada yang diterima di FKUI, lebih spesifik lagi. Terus dari SMA ini ada 3 anak, juara 1, juara 2, juara 3. SNBP-nya mau ngambil UI, maka otomatis yang 3 ini belum ada peluang untuk dia. Kenapa? Karena belum pecah telur, belum ada kakak tingkatnya yang diterima di FKUI. Jadi eman-eman, jangan sampai peluangnya terbuang. Itu yang teman-teman belum ketahui. Kenapa? Saya sampaikan karena SNBP ini kotanya paling sedikit, minimalnya hanya 20%. Ya, hanya 20%. Dan itu sudah tercoupling oleh sekolah-sekolah yang punya indeks prestasi yang bagus. Jadi kalau misalkan di sekolah yang tadi belum ada kakak tingkatnya yang diterima di jalur SNBT, berarti sekolah itu belum punya indeks prestasi yang bisa dinilai oleh kampus. Itu yang harus diperhatikan. Jadi untuk SNBP ini ada prestasi pribadi, ada prestasi sekolah. Nah, terus gimana caranya, Mas? Misalkan nih,
apa namanya, biar kita bisa pecah telur di kampus itu. Nah, caranya tidak lain adalah harus bisa lolos SNBT. Nah, karena SNBT ini tidak terbatas. SNBT ini boleh dari SMA manapun, baik yang belum ada kakak tingkat kelasnya. Kalau misalkan kalian punya nilai yang bagus dan diterima di kampus UNER, di kampus UI misalkan, maka kalian akan menjadi hero, pahlawan untuk adik-adik kelas kalian karena membuka peluang, membuka kesempatan, membuka lembaran baru, pecah telur di kampus itu. Jadi itu untuk SNBP. Jadi tipsnya dari saya untuk adik-adikku sekalian yang saat ini kelas 12 atau kelas 10, 11 dan kelas 12, kalau serius mau masuk SNBP, pertahankan 3 besar di kelas, kemudian perbanyak sertifikat kejuaraan, aktif ikut seminar, aktif kejuaraan-kejuaraan dan lain sebagainya. Kemudian kakak tingkat kalian banyak di mana? Karena untuk SNBP ini mohon maaf sudah tercovering oleh sekolah-sekolah yang punya indeks prestasi bagus. Mungkin itu untuk SNBP, Mas Afri. Oke, itu terkait SNBP teman-teman sekalian. Jadi bagi teman-teman yang pengen serius mau masuk SNBP, maka benar-benar harus dipastikan prestasinya diatur dari kelas 10 sampai kelas 12. Ya Mas Arif ya. Terus sertifikatnya dikumpulin sebanyak mungkin yang juara, terutama biar relevan dengan jurusan yang teman-teman inginkan. Baik, itu terkait SNBP. Untuk segmen berikutnya itu adalah terkait SNBT. Nah, makanya teman-teman terus tonton channel ini. Di segmen 1 ini SNBP, segmen 2 SNBT, nanti segmen 3 itu mandiri. Jadi, mungkin itu saja untuk kali ini. Saya Afri Sakti dan ini Mas Arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.